kelompok 5 akan memperkenalkan tentang prototipe dan video dari PT Alpha Mechatronic Innovation atau juga disingkat PT AMI. Langsung saja ke videonya. SMK Negeri Tepalan memiliki proyek termasuk logistik yang berfokus pada pengadaan, pergudangan, dan distribusi barang. Sekolah ini menyiapkan siswa menjadi lulusan yang terampil dan siap terjun ke dunia industri. USF mendukung jurusan teknik logistik karena mempelajari dasar-dasar administrasi, pergudangan, pengadaan, pengemasan, pengiriman, dan sistem informasi logistik. Semua kemampuan ini sesuai dengan kompetensi inti logistik yang mencakup program penyimpanan dan distribusi barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 5 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Taufik Syahri Rahmatullah, saya 22. Saya Dimarasa Alia Putri Aksa 10. Saya Latifa Eka Octavia Aksa 16. Saya Beka Januan dari Aksa 30. Saya Cecilia dari Aksa 8. Saya Ahmad Firman Absen 1. Yuk lanjut. Sekarang saya ada di PT Alpha Mechatronic Innovation atau bisa disingkat PT AMI. Dan ini adalah bentuk dari gudang PT AMI. Ini ada beberapa contoh barang-barang yang ada di PT AMI. Lalu di belakang sini masih ada, tapi jalannya agak susah ya. Dan di sini ada contoh beberapa barang yang ada di PT AMI seperti ini. Lalu di belakang sini masih ada barang-barang yang tersimpan. PT AMI ini ada 3 sistem alur. Yang pertama yaitu FIFO, barang yang pertama masuk dan barang yang pertama keluar. Contohnya seperti besi. Yang kedua adalah LIFO, yaitu barang yang terakhir masuk dan barang yang pertama keluar. Contohnya ada lampu PJU. Yang ketiga ada BEFO, barang yang sudah kadaluarsa. Saatnya jam 5 dimulai. Before dan after Kemudian digunakan kemudian di PT AMI dan kami mengusulkan layout di PT AMI yaitu menggunakan layout U yang ada di aplikasi SketchUp.
gudang PT AMI. Mohon maaf, ini adalah akte dari PT AMI yang menggunakan luas gudang panjang 12 meter, lebarnya 8 meter, dan tingginya 4,5 meter. Gudang seperti Albert Megatronik ini seperti ini. Skalanya juga sama, luasnya panjangnya 12 meter, lebarnya 8 meter, tingginya 4,5 meter. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan alur keluar masuknya barang. Yang pertama alur masuk. Jadi sebelumnya kita akan mengecek di dalam gudang apakah apa saja barang yang sudah habis dalam gudang. Setelah itu kami lanjut memesan barang yang telah habis. Setelah itu, setelah barang datang, kami mengecek apakah pesanan sesuai dengan barang yang kami pesan, apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, bisa langsung kita masukkan ke dalam gudang sesuai dengan jenisnya. Selanjutnya alur keluar barang. Alur keluar barang. Jadi setelah kita menerima pesanan dari customer, kita bisa masuk ke sini. Lalu kami di sini membuat dua jalur. Yang pertama ada jalur belakang, yang kedua ada jalur depan. Nah, di jalur belakang itu untuk mengambil barang-barang kecil, dan jalur depan ke sini itu untuk barang-barang yang besar. Setelah kami mengambil barang, kita bisa langsung lanjut ke area packing. Untuk area packing untuk mengamankan barang untuk mengamankan barang agar sampai ke tujuan dengan aman. Selanjutnya di PDAM ini terdapat 3 area. Nah, setiap masing-masing area ini terdapat 5 susunan. Nah, ini disusun dari yang paling berat ditaruh yang paling bawah, untuk yang paling ringan ditaruh yang paling atas. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dan mempercepat pengadaan barang serta meminimalisir kecelakaan kerja dan kerugian akibat kerusakan pada barang. Selanjutnya, material dari pesanan kerja itu yang pertama troli. Fungsinya untuk memindahkan barang dan supaya mengurangi tenaga fisik manusia. Selanjutnya, bank palet. Fungsinya sama, tetapi fokus ke barang yang lebih berat. Dan selanjutnya ada timbangan. Fungsinya untuk mengetahui berat barang. Lalu perbandingan antara perbedaan ini itu yang berikut, yaitu banyaknya barang yang tidak terapi, terus kayak yang ditumpuk dan tidak terasapi. Lalu untuk akunnya kami menganalisis peran barang sesuai jenis dan ukuran barang.
beserta lebarnya itu 3,3 cm. Dan di sini ada lacinya itu untuk panjangnya sendiri 100 cm, lebarnya 50 cm, untuk tingginya 200 cm. Diskalakan 1:25. Jadi hasilnya panjangnya 4 cm, lebarnya 2 cm, serta tingginya 8 cm. Bahan yang kami gunakan untuk membuat prototipe yaitu alasnya ini menggunakan feedback berukuran 8 mili. Lalu untuk berbahannya kita menggunakan karton, lalu dicat warna silver. Lalu untuk dindingnya ini menggunakan PVC berukuran 5 mili. Dan sebelah sini adalah kita menggunakan bahan stick es krim dan gabung-gabungan. Lalu untuk kardusnya kita menggunakan karton, dan ini ada palet, kita menggunakan bahan sama ini stick es krim, dan laci kita menggunakan bahan PVC. Lalu ada meja sama kursi, kita menggunakan bahan stick es krim. Selanjutnya untuk disediakan ada kode mulai A sampai dengan E, yaitu untuk kode A untuk barang penyimpan barang-barang kecil seperti skru, rambut, untuk barang-barang yang ringan. Lalu kode B juga sama, kode C barang-barang yang lumayan agak berat, lalu kode D lumayan berat, lalu kode E adalah barang-barang berat ditaruh paling bawah. Dan di sini kami mengusulkan untuk mengusulkan di dalam gudang ini yang kami gunakan itu ada rak yang sebelumnya layout B, sekarang kami menggunakan layout U agar memudahkan untuk mengambil barang saat keluar dan masuk. Dan juga kami mengubah di daerah administrasinya ini yang sebelumnya itu dua meja, yang lalu kami ubah jadi satu meja supaya jalannya ini lebih mudah dan tidak berdekat-dekatan. Baik, sekian dari kami. Apakah saran atau pertanyaan atau kritik silakan Bapak Ibu. Ya. Untuk presentasinya sudah cukup baik ya. Jelasannya sudah jelas. Untuk bahasa yang digunakan ada beberapa yang mungkin harus diperbaiki, seperti penggunaan kata presensi atau absensi, nomor presensi atau nomor absensi ya. Absensi apa sih? Mungkin kamu tadi loh. Absen 10, absen 1. Ya, jadi kalau absen kan tidak hadir. Tidak hadir. Berarti kalau presensi itu kehadiran. Di nomor kehadiran. Jadi kami hadir. Nomor absen kan berarti nomor tidak hadir loh. Yang tidak hadir kok. Nah, ini nomor kehadiran. Nomor presensi ya. Itu dibiasakan menggunakan presensi bukan absen. Terus untuk penggunaan kata kita dan kami. Ayo lah kita mulai. Kita itu dua. Masih dua. Kalau kamu berenang kan kita. Kami. Kami. Nah kita itu bedanya kita dan kami apa wes? Kita adalah as. Kami adalah as.
administrasi, karena administrasi juga penting ya. Ada hal-hal yang memerlukan space yang cukup untuk melakukan administrasi. Nah, misalnya di situ kamu jadikan cuma satu yang semestinya dua, apakah itu menjadi lebih efektif atau efektif? Administrasinya juga kan itu yang kamu efisiensikan untuk jalannya dan ya untuk alurnya ya. Nah itu efektif mungkin di situ. Apakah efektif juga di administrasi? Sebenarnya itu kurang efektif, tapi ya dikarenakan gudangnya itu juga terbatas meter gitu. Jadi saya memutuskan untuk satu meja administrasi. Terus berarti kan tidak efektif. Gimana cara membuat itu efektif? Mohon maaf Bu, tapi dari yang kami lihat bahwasanya komputernya ini sangat jarang banget digunakan. Beberapa kali kami ke sana tuh orangnya santai, nggak menggunakan komputer. Mungkin di daerah sini kan ada space buat orang kantor ya. Berarti kan untuk apa? Administrasi itu untuk apa? Kami belum Belum bertanyakan. Ya. Nanti ditanyakan ya. Gunanya administrasi itu untuk apa? Bedanya dengan yang di dalam. Tuh. Ya kalau misalnya itu gak berguna ya mending gak usah di situ semua. Lebih banyak space kan? Iya. Tuh. Mungkin lebih rilis lagi ya. Oh ini gunanya untuk apa sih? Ini untuk apa sih? Itu ya. Dan bisa saja dari Oh ya, ini kalau dengar mau tidak, itu tadi sama juga terus kayak tadi disebutkan ada 1/25 sama 15. Iya benar. Jadi kita untuk maaf. Jadi kami buat luas gudangnya sama dalamnya itu skalanya beda-beda. Karena kalau misalnya di sana kan ininya terlihat terlalu banyak sempitnya karena kan kurang luas ya gudangnya. Jadi ini untuk rak sama ini itu kita sesuaikan dengan space yang ada di sini. Jadi kita skalakan gudangnya. Itu udah di komunikasikan beda. Sempat beberapa kali saya sudah WA ke pihak PD-nya, katanya sudah ke sana, tapi bapaknya masih tugas di luar. Terus Untuk skala ini apakah sudah dikomunikasikan sebelum matematikanya? belum. Nah, karena setahu saya perbedaan skala itu ya itu tadi mempengaruhi besar kecilnya. Tapi masalahnya di sininya kamu dia muat. Kalau misalnya nanti di jalan sebenarnya ukurannya itu sama ternyata nggak muat gimana? Makanya jadi memang harus konsisten. Kalau memang menggunakan satu dari 20, jadi seisinya juga harus dari 20. Kalau diperkecil diperbesar kayak gitu, ya kalau dengan itu di zoom di doang nggak apa-apa ya. Tapi masalahnya ya ruangan ini, papan tulisnya ya udah ukurannya segitu lah. Kalau misalnya 1/20, kalau bisa diperkecil terus nanti kalian kayak misalnya bisa naruh foto presiden apa itu pas. Nanti kalau diukurkan yang sebenarnya ternyata ini lebih besar, bingung kalian malaman gimana ya ini kok perasaan di sini cukup, ternyata di jalan sebenarnya kok nggak cukup, kursinya mau taruh di sebelah mana itu. Jadi ukurannya kalau memang pakai 1/20 harus pastikan pasti ya. Jadi saya itu aja ya. Ya. Masalahnya Sebenarnya kayak PT Amin sebenarnya ya. bisa dibuka. Jadi di sini juga bisa dibuka untuk sendirian. Tapi sampai Rolling door. Iya. Biasanya kalau sama Bisa dibuka. ini di sini belum di
shape toh, aku shape toh, we shape. Ada dua yang U shape. Berarti ke U shape ya. Rada apa ya? Agak luas berarti ya. Sini juga bisa buat ruang apa? Ada ini sebelumnya kan Ini beda aula kan? Ya beda. Beda aula kan sih, bukan kok. Iya. Kan bukan saja yang ada sebelahnya kan ada aula. Kayaknya di mana? Di mana sini? Di arsitektur di mana? Oh ada mapping ya? Ya. Berapa tingkatan kaknya itu berapa? 5. Ya. Oh ABCD ya. Ini by order ya pesanannya ya. Bahan alat sama jadi satu. Pak, ya kebetulan kemarin kami itu ke sana melihat ini yang rata-rata itu barang yang sudah jadi itu disimpan langsung di agak belakang waktu layout dua itu di belakang. Terus yang sudah jadi itu yang belum jadi itu ada di atas sama di bawah. Jadi kan jenis barang itu nggak sesuai Bu. Jadi kami ubah biar sesuai. Lampu, gimana lampu? Spesifikasi lampu ada apa ya? Lampu taman. Ya. Di mana letaknya lampu PCB? Ini nih. Gimana? Ini kira yang itu rawan pecah juga. Rawan pecah jadi ditaruh di bawah D. Yang D apa ya? Yang ini yang jauh kayak pompa air. Oh beda. Pompa air ya. Yang berat ya. Ada pompa air. enggak. Jadi kami ada di sana itu Di sana kalau dulu pakai anu kardus. Itu foto dari PT Agusnya nih. Oh pompa air. Ya. Enggak apa tadi pompa air. Kalau yang ini smoke ini apa ini jadi? Liquid Bu, cair Liquid di mana letaknya? Di kalau bawah Di mana? bagian yang bawah yang mata langsung. Antara ini ada spesifikasinya enggak? Ini rak sebelah sini yang BP ini, yang sebelah kanan dan kiri ini ada spesifikasinya enggak? Ini soalnya liquid berarti cair ya? Iya. Apakah semua barang liquid berada di situ? iya. Iya, soalnya kemarin itu saya mau tanya sama apa kakak KPK-nya itu nggak tahu. Nggak direspon. Bilangnya tuh ya di situ. Sesuai dengan jenisnya begitu. Sesuai dengan jenisnya. Berarti barangnya liquid berarti ada di situ ya? Ya. Di atasnya liquid atau apa? Ada yang Yang
Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu Komisi. Sekian dari kami.